Halo, selamat pagi semuanya, semangat pagi. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Pokoknya selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk kita semuanya, khususnya di desa Getas Blawong, Dusun Getas Kulon. Semoga semangat berkurban dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menginspirasi langkah kita dalam menebar kebaikan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap tetes hewan kurban membawa keberkahan dan membersihkan hati kita dari segala dosa. Dan baik, hari ini dari Dusun Getas Kulon melaporkan bahwa kurban jumlah hewannya ada 3 sapi dan 10 kambing, yang mana hari ini akan kita laksanakan penyembelihan. Semoga acara penyembelihan ini dimulai dari awal pagi ini lancar sampai nanti selesai di ujung pembagian juga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bapak-bapak semuanya di sini sudah ready. Ini adalah para bapak-bapak Idul Adha Kor yang nantinya menjadi bapak-bapak terkeren di Hari Raya Idul Adha, karena mereka semuanya akan melaksanakan kegiatan penyembelihan dari yang awalnya hewan hidup sampai nanti daging kurban bisa dibagi-bagikan, semua masyarakat bisa merasakan. Pokoknya bapak-bapak semuanya ada di sini jos gandos. Dan tidak lupa juga di belakang kegiatan ini ada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang masya Allah tabarakallah, yang dapurnya selalu ngebul, memberikan jasa mereka untuk masak-masak, untuk membuat sesuatu makanan yang enak. Pokoknya masya Allah tabarakallah, tanpa meminta apapun balasannya, pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk itu bagaimana kegiatan kami hari ini? Let's go ikuti terus kegiatan Idul Adha di Dusun Getas Kulon, Desa Getas Blawong. Let's go. Ke hotel. Maksudnya besok Bayu. Maksud lele. Prosesi. Apa sih? Apa sih? Ini mama takut. Bareng kalau. Namaste. Mas, siap, guru siap. Ojo tutup pakai klik.
Habis ya. Ya dek, itu yang udah di sebelah itu. Nggak apa-apa Ki. Dalam. Mana Cici? Cici sama Adnan. Gimana? Udah ketutup orang-orang dek. Hah? Iya. Bagian kita itu dokumentasi. Bagian nyoteng guys. Bagian nyoteng elek. Orang ngemek. Berbicara tentang kisah kurban Idul Adha itu berpusat pada ketaatan luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin kalian semuanya ya setiap hari raya Idul Adha selalu mendengarkan khutbah ini ya, tapi tetap it's okay, kita tidak perlu bosen-bosen ini karena harus mendengarkan terus dan kita harus hafal. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi yang mana diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jadi mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu bahwa beliau bermimpi menyembelih putra kandungnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mimpi Nabi ini adalah wahyu nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Nabi Ibrahim itu sangat mengasihi Nabi Ismail yang lahir setelah penantian puluhan tahun. Jadi Nabi Ismail itu adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim, yang dinantikan puluhan tahun, akhirnya ada, tapi ini ada perintah dari Allah disuruh untuk menyembelih. Kemudian dialog ayah dan anak ini, Nabi Ibrahim menyampaikan isi mimpi tersebut dengan lembut kepada Ismail. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ayah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, seperti itu. Dan yang tidak disangka adalah Nabi Ismail berkata bahwa ia akan menjadi orang yang sabar dan ikhlas, siap jika memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pelaksanaan di Bukit Mina, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke sebuah tempat sunyi di Mina. Di sana mereka tujuannya untuk melaksanakan mimpi itu, tapi berulang kali si iblis menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar membatalkan niat tersebut. Namun Nabi Ibrahim itu melempari iblis dengan batu, yang kemudian saat pisau tajam diletakkan di leher Ismail, pisau itu mendadak menjadi tumpul. Nah, keajaiban mukjizat dan penggantian kurban ini, Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan keimanan dan kepatuhan mutlak dari keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan seketika itu juga Allah mengutus malaikat
Jibril untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dari surga, yang kemudian Nabi Ismail itu selamat tanpa luka sedikit pun karena ujian keimanan mereka yang telah lulus melaksanakan dengan sabar dan penuh ikhlas. Yang kemudian kisah mulia inilah yang menjadi dasar syariat ibadah kurban bagi umat muslim di seluruh dunia, yang kemudian kita rayakan menjadi Hari Raya Idul Adha. Begitu Besti. Jadi sebagai warga muslim yang baik, kita umat Islam yang baik, berarti kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Kita tahu juga tentang flashback cerita kisah dari berkurban. Seperti apa sih kisahnya? Ternyata diambil dari kisah cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini teman-teman semuanya, ibu-ibu yang aku sebutkan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, tenagamu, waktumu, jiwamu sangat mulia sekali. Tanpa adanya ibu-ibu semuanya yang ada di sini, kegiatan pun tidak bisa berjalan lancar. Karena kekuatan bapak-bapak dalam proses penyembelihan hewan kurban didukung oleh para ibu-ibu ini yang ada di dapur belakang. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya emak-emak hebatku, Masya Allah. Ada cep sahabat Har. Kalau belena ada Mbak Pia bagian godok-godok. Masya Allah, ibu-ibu tabarakallah. Pertanyaan? Ini nenek Cimu, ini bagian apa nenek Cimu? Sama Bu RW. Ada Mbak Saroh. Ini adalah bu guru ngaji saya dari kecil sampai saya wis tua. Bagiannya ket mau bagian nyiliri, batire saya, bedeki, bagian nyeler tok ki priye ngono lho. Jare bagian ondol berarti kulira. Up, nek ondol up. Jare bagian ondol. Masih orang ngopo-ngopo tetap amplop nomor 1. Sing panitia guru ngemek, guys. Iki wis entek loro. Ya, sepilkan remaja-remaja. Oi, remaja-remaja bagian nonton. Dengan kita sepilkan ketua. Kita sepilkan. Nah, kita sepilkan ada Mas Juna, ketua nongkrong. Lanjut ada Aran Aditya. Iki sapa jenenge bro kalian? Iqbal. Sebelah ada Ridwan, ketua nongkrong. Ya, nah. Tabakai. Wow, bobrot. Antri.
Antri gitu. Ini deh. Nah, terus kono sih. Bagi bah. Nah. Oleh saya jumput. Nah, terus ini. Ini. Nah, wis jawab tuh. Ora kena prem mana yo. Ora kena prem meneh. Udah. Itu tuh. Terima kasih kan. Nah. Masukkan. Iya, masuk sini. Yo. Api. Mbak Cici mana? Ini yang besar. Nah. Ayo Cik maju. Rere bersama mboknya antri. Yang bisa kok. Lah Cici ki. Wes ayo Ci. Ci, cepet Ci. Senyum Ci. Wes Ci, maju Ci. Wes Ci. Antri bayi gede. Ya, bayi gede. Hasilnya Ibu Undinan. Hasil dari 2 bocil. Hasil 1 bocil sesuai amal ibadahnya masing-masing. Dan ini dia teman-teman, ini hasil dari pembagian hewan kurban. Jadi ini mendapatkan daging sapi dan daging kambing. Yang kambing aku mau buat menjadi sate supaya dagingnya itu bisa empuk, aku tambahkan dengan nanas, begitu teman-teman. Dan baik, kita proses. Yang pertama kita akan lakukan pemotongan dulu, yang kemudian nanti kita akan tusuk satu persatu, yang kemudian yang daging sapinya akan aku sulap menjadi sebuah masakan rendang. Dan ini bumbu-bumbunya guys. Jadi bumbu-bumbu ini nanti aku haluskan, kemudian menggunakan santan, bumbu yang banyak, dikasih cabai merah, dan kita proses oseng-osengnya. By the way, karena membuat rendang itu lama, jadi aku menggunakan pawon sebagai tempat untuk memasaknya. Karena kalau menggunakan gas, maka kita gak tahu nanti akan menghabiskan berapa gas. Supaya hemat-hemat tuh, jadi aku menggunakan pawon tungku seperti ini. Jadi untuk proses masaknya menggunakan kayu bakar. Oke baik, let's go. Kita masukkan dagingnya ke dalam wajan. Mau aku jadikan rendang.
Dan ini dia daging kambingnya, aku tusukin satu persatu dan akan menjadi tusukan sate yang kemudian akan kita proses dan kita bakar menjadi sate yang lezat. Mending tuku sate timbang tuku wedhus. Tunggu dulu. Uploadnya mawul-mawul. Jadi aku tuh suka heran deh sama diri aku sendiri, kalau nyate sendiri itu kenapa rasanya itu kurang begitu yehut ya, maksudnya ada sesuatu atau bagian daging yang tidak matang dengan sempurna. Tapi kalau kita beli di warung sate itu mesti satenya itu indul-indulita banget, resepnya apa sih? Padahal ini aku udah ngasih nanas juga biar dagingnya empuk, tapi ya sama aja, ini malah menjadi terlalu empuk guys menurutku. Ya enak sih, cuma kurang yehut sedikit lah, kurang mantul, tapi it's okay. Kita bisa makan sate lumayan banyak nih, ada banyak tusuk. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mau makan siang dulu besti. Hayu yuk semuanya, kita makan bersama, bismillah.